Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal mengenai statistika matematika ya. Oke, di sini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana beberapa soalnya sedikit saya upgrade sehingga ada sedikit variasi. Baik, seperti biasa ini soalnya ada 5 buah soal. Yang pertama ini berkaitan dengan ini apa? Rumus Bayes ya. Yang ini sedikit modifikasi. Kemudian nomor 2 ini aplikasi dari variabel acak. Itu kita harus menentukan variabel acak apa yang sesuai. Terus yang ketiga ini dari materi variabel acak continue. Kalau di sini sudah disebutkan distribusinya seperti apa. Kita akan menghitung beberapa sub soal. Kemudian nomor 4 ini mengenai ini ya, bound dalam variabel random atau batasan. Yang terakhir adalah tentang central limit theorem. Ya, ini seperti biasa teman-teman bisa pause dulu videonya sebelum lihat pembahasannya. Nanti setelah selesai dikerjakan bisa dicocokkan bersama dengan saya. Oke, ini silakan soalnya ada 5. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu untuk memudahkan. Ini untuk 1, 2, dan 3. Kemudian ini untuk nomor 4 dan 5. Oke, sip. Selamat mengerjakan. Mau di pause dulu, nanti kita bahas. Oke, kalau teman-teman sudah selesai, mari kita bahas dulu. Ini saya akan tuliskan di ini ya. OneNote. Oke. Kita lihat dulu nomor 1. Mungkin sebelumnya soalnya dulu ya. Nomor 1 ini soalnya apa sih? Nomor 1 ini di suatu pabrik itu ya. Ada 3 buah mesin yang memproduksi secara berturut-turut 20%, 30%, dan 50% dari total output-nya. Kemudian di sini diteliti produk yang rusak ya. Diketahui probabilitas produk rusak dari mesin 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 5%, kemudian A dan B. Di sini A dan B ini nilai yang belum diketahui ya. Kemudian kita pilih suatu produk secara random, dan jika diketahui A ditambah B sama dengan 0,05 dan probabilitas bahwa produk yang rusak itu berasal dari mesin, probabilitas bahwa produk itu berasal dari mesin 1 ketika diketahui rusak adalah 10/29, kita akan mencari nilai A dan B. Oke, pertama kali seperti biasa dalam aturan Bayes kita definisikan dulu beberapa event ya. Eventnya di sini ada 2 hal, yaitu dari sisi mesinnya sama dari ini ya, sifat rusak dari produknya. Nah, di sini karena ada 3 buah mesin, kita buat M1, M2, dan M3 untuk mewakili setiap mesin. Ya, M1, M2, M3. Mungkin ini kita tulis didefinisikan ya. Definisikan M1 itu sebagai ini ya. Ini berasal dari mesin 1. Mesin 1. Kemudian secara sama untuk yang M2 itu adalah kejadian berasal dari mesin 2, dan yang ketiga berasal dari mesin 3. Kemudian kita juga mendefinisikan kejadian bahwa bautnya itu rusak. Nah, ini event-event yang bisa kita definisikan untuk membantu penotasian kita. Kemudian tadi dari soal ini ya, mesin 1, 2, dan 3 masing-masing secara berturut-turut memproduksi 20%, 30%, dan 50%.
Hari ini berarti untuk menyatakan peluang produknya berasal dari M1 atau PM1 itu adalah 0,2 ya, 20%. Karena mesin satu ini memproduksi 20% dari total keseluruhan produk. Kemudian kita lanjutkan untuk PM2 dan PM3. PM2 30% berarti 0,3 dan PM3 itu 50% berarti 0,5. Dan kalau kita cek dijumlahkan sudah betul ya sama dengan 1. Kemudian kita lihat di kalimat selanjutnya yaitu peluang produk rusak berasal dari mesin 1, 2, dan 3 masing-masing adalah secara berturut-turut ini. Berarti ini adalah peluang produknya rusak. Kita ketahui berasal dari mesin 1. Produknya itu rusak, kita ketahui dia berasal dari mesin 2. Dan produknya rusak, kita ketahui berasal dari mesin 3. Nah, ini sesuai dengan soal tadi berarti sama dengan 0,05. Kemudian ini A dan ini B. Terus kita juga tahu bahwa A ditambah B itu adalah 0,05. Dan informasi terakhir yang kita peroleh juga adalah probabilitas bahwa baut yang terpilih itu berasal dari mesin 1 jika diketahui dia rusak adalah 10/29. Nah, ini berarti saat kita notasikan adalah probabilitas M1 diketahui D. Itu adalah 10/29. Nah, ini semua adalah informasi yang telah kita ketahui dari soal ya. Oke, kemudian kita terapkan aturan bias di sini ya. Karena semua unsur yang diperlukan sudah tertulis. Nah, kita ingat kembali rumus bias kita. PM1 bersih D itu kan adalah sama dengan peluang M1 ditambah peluang D bersih M1 dibagi dengan ini ya, yang total itu ya, total sum. Nah, total sum ya, yaitu PM1 WD bersih M1 kemudian PM2 WD bersih M2 ditambah PD bersih M3 ya. Ini dari aturan bias. Nah, ini semua yang kita perlukan sudah tertulis di ini ya, udah diketahui maksudnya. Ya, tinggal kita substitusikan angka-angka. Yang pertama dari ini dulu ya, PM1 bersih AD itu nilainya adalah 10/29. Kemudian PM1 adalah 0,2. Kita kalikan dengan PDM1 adalah 0,05 dibagi dengan yang ini sama ya. 0,2 kali 0,05 tambah PM2 itu adalah 0,3 dikali PDM2 itu A ditambah terakhir itu 0,5B ya. 0,5B. Nah, kita punya suatu persamaan ini masih agak kompleks ya. Nanti kita sederhanakan dulu. Ini mungkin bisa kita ini dulu ya, yang pecahan bagian kanannya ini dikali-kalikan dulu. Ini adalah 0,01. Ini ditambah 0,3A ditambah 0,3.
0,5 maksud saya. 0,5 B ini. Kemudian bisa kita ini ya, mungkin langsung kali silang. Ini jadi 0,29 sama dengan 0,1 ditambah ini 3A tambah 5B. Selanjutnya kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan dengan ini ya, mengurangkan dengan 0,1 jadi 0,19 sama dengan 3A tambah 5B ya. Ini kita udah punya suatu persamaan 3A tambah 5B sama dengan 0,19. Nah, kalau hanya mengandalkan satu persamaan ini, tapi kita punya dua variabel, tidak bisa menemukan A dan B ya. Maka dari itu kita gunakan bantuan ini. A ditambah B sama dengan 0,05. Ini kita gunakan A ditambah B sama dengan 0,05. Nih. Nah, menyelesaikannya ini bisa bermacam-macam ya. Mau kita pakai eliminasi dan substitusi atau langsung substitusi itu bisa saja ya. Mungkin kita pakai substitusi aja. Jadi ini ekuivalen dengan A sama dengan 0,05 min B. Ini. Kemudian kita substitusikan A-nya ke sini. Ini kita peroleh 0,19 sama dengan 3 kali A, 3 kali 0,05 min B, tambah 5B. Ini, kemudian bisa dikalikan dulu ya. 3 sama yang dalam kurung itu. Ini 0,15 min 3B tambah 5B ya. Terus ini dikurangi, setiap ruas dikurangi 0,15 berarti tinggal 0,04. Yang ruas kanan ini 2B ya. Jadi B-nya adalah 0,02. Dan nanti A-nya tinggal dari sini ya. 0,05 min 0,02 sama dengan 0,03. Nah, kita udah selesai dapat nilai A dan B. Ini udah sesuai sama yang diinginkan di soal ya, yaitu menentukan nilai A dan B. Kita udah dapat nilai A-nya itu 0,03 dan nilai B-nya 0,02. Nah, begitu untuk nomor 1. Ya, ini sedikit modifikasi ya, di mana kita kalau biasanya itu yang ditanya justru yang PM1 bersyarat D, tapi sekarang dibalik, yang ditanya itu nilai PD bersyarat M2 dan nilai PD bersyarat M3, tapi diberikan hubungan A dan B-nya kalau dijumlah nilainya sama dengan 0,05 ya. Bisa dikerjakan. Ya, ini sedikit upgrade saja untuk variasi biar dapat hal baru. Oke, itu nomor 1. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ceritanya ada seorang pemain basket yang melakukan shot 10 kali dan diketahui ini probabilitas mengenai sasaran adalah 0,6 setiap tembakan. Kemudian poin pertama ditanyakan peluang si pemain ini tepat tembakannya berhasil 8
8 tembakan itu berhasil. Kemudian yang B itu berapa peluang mengenai sasaran sebanyak minimal 3 tembakan. Nah, di sini hal yang pertama kali kita mesti tentukan adalah apa sih sebenarnya variabel random yang bisa kita gunakan sebagai alat hitung. Nah, di sini kalau boleh saya tulis yang diketahui itu kan apa namanya? Ada semacam event gitu ya. Eventnya itu adalah menembak bola basket. Dia punya 10 tembakan ya. Oh, sorry, ini belum saya kasih nomor. Untuk nomor 1. Nomor 1. Nah, ini nomor 2 ini ada 10 tembakan. Kemudian probabilitas mengenai sasaran itu 0,6. Dan ini apa namanya? Setiap tembakan ya. Setiap tembakan itu 0,6. Nah, di sini untuk pertama kali kita definisikan dulu variabel random yang sesuai gitu ya. Di sini karena yang ketahuan ini kan yang hitting ya, probabilitas mengenai sasaran itu adalah 0,6. Jadi kita definisikan X sebagai ini ya, jumlah tembakan yang tepat sasaran ya. Nah, ini tentu saja berdasarkan yang diketahui dia nembak 10 kali, berarti variasi dari X ini adalah 0, 1, 2, sampai 10 ya. Jadi bisa saja tidak ada yang tepat sasaran, semuanya meleset gitu. Atau bisa saja hanya satu yang tepat sasaran, sisanya tidak. Dan terus sampai 10 bisa saja semuanya tepat sasaran gitu. Tidak ada yang fail dalam 10 kali tembakan. Nah, ini kalau kita perhatikan karena apa namanya? Ini ada 10 kali percobaan dan tiap percobaan itu independen, berarti variabel random yang kita gunakan adalah variabel random binomial. X itu berdistribusi binomial dengan parameter yang pertama itu adalah n-nya, berapa kali percobaannya adalah 10, dan yang kedua adalah peluang suksesnya ya, di mana P sama dengan 0,6. Ini adalah peluang sukses gitu. Kemudian karena ini sudah kita tentukan binomial, dan tentunya binomialnya dengan asumsi-asumsi tertentu ya. Kita bisa tuliskan asumsi pertama itu hanya ada 2 kejadian ya. Itu cuma ada 2 kemungkinan tepat sasaran dan tidak tepat sasaran. Kemudian ada asumsi tiap tembakan itu independen. Dan peluang sukses atau peluang tepat sasaran setiap tembakan itu sama. Jadi sebelumnya kita asumsikan bahwa 3 hal yang terjadi, maka itu kita bisa menggunakan binomial random variable. Nah, kemudian karena ini sudah ketahuan binomial, kita bisa tentukan PMF ya.
fungsi massa probabilitas itu peluang X sama dengan X kecil itu sesuai dengan binomial, dia adalah 10 kombinasi X dikalikan 0,6, P-nya pangkat X, lalu 1 min 0,6 pangkat 10 min X. Jadi kalau mau disederhanakan 10 kombinasi X 0,6 pangkat X kali 0,4 10 min X, di mana X-nya berjalan dari 0, 1 sampai 10. Nah, selanjutnya untuk poin A, itu kan ditanya berapa peluang tepat sasaran tepat 8. Nomor A itu berapa peluang tepat sasaran sejumlah 8. Jadi yang pertama ini adalah PX sama dengan 8. Jadi yang di poin A itu adalah peluang X sama dengan 8. Kalau kita baca berdasarkan pendefinisian dari X itu kan menyatakan jumlah tembakan yang tepat sasaran. Jadi di sini PX sama dengan 8 itu menyatakan peluang 8 tembakan itu tepat sasaran. Kalau dibaca notasinya ini. Kemudian menggunakan rumusan BMF kita, berarti ini 10 kombinasi 8 dikali 0,6 pangkat 8 dikali 0,4 pangkat 8. Nah, ini adalah peluang mengenai sasaran tepat 8 kali. Ya, nanti untuk hasil secara angkanya Anda bisa menggunakan kalkulator untuk ini. Saya hanya tuliskan rumusannya saja, nanti silakan dimasukkan di kalkulator dan dicari angka ininya, angka detail. Oke, kemudian yang kedua itu peluang tepat sasaran minimal 3 ya. Jadi kalau dinotasikan dia adalah P, X jumlah tepat sasarannya minimal berarti lebih besar sama dengan 3 ya. Oke. Nah, di sini karena minimal 3 berarti kan secara secara perhitungan kita sama saja menghitung PX sama dengan 3. Untuk peluang tepat sasaran itu sama dengan 3, kemudian peluang tepat sasaran itu 4, dan seterusnya sampai peluang tepat sasaran sama dengan 10. Ini kalau diperhatikan kan ini perlu berapa ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, capek juga tuh, perlu 8 perhitungan ya. Nah, untuk mensiasatinya, kita bisa menggunakan sifat dari peluang. Di mana ini PX lebih besar sama dengan 3, nilainya akan sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari 3. Gitu. Ya, karena kalau kita perhatikan kan, kenapa yang ini, yang saya kurung warna hijau ini, kalau masih ditambah sama PX, 0 dulu ya. Terus tambahin PX1 tambah PX2, itu kan kalau dua hal ini dijumlah nilainya sama dengan 1 ya, karena X kita itu hanya jalan dari 0 sampai 10. Nah, maka dari itu di sini cukup seperti ini, yaitu 1 min PX kurang dari 3. Ini kalau mau di ini berarti sama dengan 1 min ini. Nah, jadi 1 dikurangi sama yang di warna hijau ini ya, yaitu PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Nah, gitu. Nanti sekali lagi yang 3 suku ini bisa Anda gunakan rumus PMF-nya dan dihitung secara manual ya, menggunakan kalkulator. Oke, atau bisa juga kalau Anda misalkan mau lebih cepat, itu bisa menggunakan tabel kumulatif binomial ya. Jadi nanti di tabel kumulatifnya itu langsung ketahuan, ini kan sebetulnya sama aja PX kurang dari sama dengan 2. Karena X-nya discrete, jadi kurang dari 3 itu bilangan terdekat setelah 3.
bilangan terdekat di bawah 3 itu 2. Jadi ini bisa dipakai nilai PX kurang dari sama dengan 2 di tabel binomial. Nah, ini bisa dihitung secara mandiri ya. Jadi ketemu nilai pastinya. Oke, itu untuk nomor 2. Ya, itu tadi untuk nomor 2. Selanjutnya kita move ke nomor 3. Kita lihat dulu soalnya nomor 3 itu ada efisiensi dari suatu komponen elektronik yang disimbolkan oleh X itu diasumsikan mengikuti variabel acak yang berdistribusi uniform, berdistribusi seragam pada interval 0-100 ini. Kemudian kita akan mengerjakan beberapa poin. Yang pertama kita memberikan dulu PDF formula untuk X, kemudian dilanjutkan dengan mencari cumulative distribution function-nya atau CDF. Kemudian nomor C ini diketahui bahwa probabilitas X berada di antara 20 dan Q itu adalah 0,2. Kita diminta menentukan nilai Q-nya. Dan yang terakhir kita diminta menentukan general formula untuk momen ke K-nya atau EX pangkat K, di mana K-nya berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang nomor 4 ini maksudnya umum ya, jadi masih ada K-nya, jadi rumus umum. Jadi kita mulai satu persatu dari poin A. Sebelumnya ini udah ketahuan dulu ya, dia distribusinya uniform, jadi S itu uniform ya. S itu uniform pada interval 0-100. Jadi kalau udah ketahuan uniform ya, berdasarkan yang kita pelajari selama ini, untuk PDF-nya uniform itu berarti kan ini kan ini A ini B-nya ya. Uniform itu untuk PDF-nya itu adalah 1/B-A, berarti 1/100 berarti 1/100. Di sini 0. Di sini X-nya itu berada di interval ini. Jadi X-nya itu antara 0 sampai 100, 0 dan 100-nya ikut. Kemudian di sini lainnya bernilai 0. Ini adalah PDF dari X kita yang berdistribusi uniform. Nah, udah gitu aja. Kandidatnya PDF aja. Yang penting kita bisa menuliskan rumus PDF. Udah sesuai. Kemudian yang poin B itu adalah mencari CDF-nya atau kumulatif. Nah, ingat CDF ini adalah Fx, di mana X-nya itu merupakan bilangan real ya. Jadi di semua bilangan real kita harus tentukan nilai Fx-nya. Di sini kalau kita perhatikan kan nilai fungsi PDF-nya bernilai hanya di 0 sampai 100. Jadi kalau kita coba gambarkan guys rumusnya, yang ada nilainya itu kan hanya di 0 sampai 100. Di sini nilainya 100 cukup kecil, misalkan saya gambarkan di dalam persegi panjang ini ya berarti ya. Ini kan di sini itu bernilai 1/100 di sini. Kemudian kita di sini CDF perlu menghitung di semua X ya. Baik yang kurang dari 0 di dalam interval 0-100 dan juga yang lebih dari 100. Nah, maka dari itu dan sebelumnya dan PDF-nya juga bernilai 0, jadi dia di sini. Serta di sini. Nah, ini kalau kita coba bagi-bagi kasusnya, berarti kan yang pertama itu yang X-nya kurang dari 0, bagi kasus pertama, kemudian yang X-nya antara 0 sampai 100, dan X-nya lebih dari 100. Nah, kasus yang ketiga. Kita mulai dulu, kasus 1. X kurang dari 100, X-nya pakai simbol ini.
Kasus pertama, X-nya itu kurang dari 0. Sorry. Kalau Anda perhatikan, saat X-nya masih kurang dari 0 kan, fungsinya belum bernilai ya, masih 0. Masih di garis sumbu X ini berarti ya jelas ya bahwa kumulatif di X kurang dari 0, atau mungkin saya beri ilustrasi X-nya di sini, ya belum ada yang bisa dijumlah, masih 0 gitu. Jadi di sini 0. Kemudian kasus 2 itu yang X-nya seperti ini. Jadi katakan X-nya di sini. Ya, kita kan mengkumulatifkan luas dari 0 sampai X ini luasnya berapa. Nah, berarti sesuai dengan rumus CDF juga ya. Ini berarti integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini F kecil. Tapi kita pakai T di sini untuk dummy variable. Bukan ini harusnya X. Ini harusnya X ya. Ini X, cukup sampai di X karena hanya luas dari min tak hingga sampai X gitu ya. Ini berarti karena dari min tak hingga sampai 0 itu belum ada nilainya. Jadi ini ini gini. Kan gini ya, sebetulnya kalau dipecahin integralnya. Tapi karena yang dari min tak hingga sampai 0 itu kan belum ada nilainya. Karena belum ada nilai fungsi PDF-nya, berarti yang kita gunakan hanya dari 0 sampai X ft dt. Nah, ini berarti ini kan integralnya berarti 0x, ft-nya kan tetap 100 ya, nggak ada apa namanya, nggak ada variabelnya. Ini t gitu. dt ini, nanti 100 dt. Nah, ini diintegralkan berarti 100 integralnya adalah 100 t, kemudian batas atasnya x, batas bawahnya 0. Jadi ini kalau disubstitusikan x plus 100 dikurangi 0. Nah, ini sudah selesai berarti. Ini jadi nanti untuk x yang berada di antara 0 sampai 100, kumulatifnya adalah x plus 100. Kemudian kasus ketiga yang x-nya lebih dari 100, jangan x-nya di sini, berarti ini ya kasus 3. X lebih dari 100, berarti fx-nya ini ft dt dengan, nah ini minta hingganya sampai 0, 0, 100, ditambah lagi yang dari 100 sampai tak hingga. Nah, kalau Anda perhatikan dari min tak hingga sampai 0, nilainya 0. Kemudian dari 100 sampai tak hingga, nah ft-nya juga 0 ya. Jadi dua integral yang paling depan sama yang paling belakang ini 0. Jadi kita tinggal menyelesaikan yang 0, 100. Nah, ini yang 0, 100. Jadi ya, tadi kita kan ft-nya juga sama ya, 100, langsung kita integral, berarti kan t plus 100, 100, 0. Ini nilainya 1. Nah, jadi untuk X lebih dari 100, fx-nya nilainya 1. Jadi kalau kita coba rangkum, untuk X kurang dari 0, fx-nya 0, X-nya lebih dari 100, nilainya 1, dan kalau antara 0 sampai 100, X plus 100. Jadi kalau kita
Hukum CDF-nya itu fx nilainya 0 ketika x-nya kurang dari 0 dan x plus 100 ketika x-nya memenuhi ini, dan terakhir 1 ketika x-nya lebih dari 100. Nah, ini adalah kumulatif distribution function dari variabel random x. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3, ke nomor C, maaf. C, diketahui probabilitas X berada antara 20 dan itu adalah 0,2. Carilah nilai Q. Di sini sesuai dengan ini ya. Ini berarti probabilitas ini kan berarti sama aja dengan integral batas bawahnya 20, batas atasnya Q, kemudian FT dt. Sama dengan 0,2. Karena kan kalau peluang di continue itu, peluang pada interval ini sama saja dengan luasannya, luas daerahnya. Jadi tinggal mengerjakan aljabar biasa. Nah, FT-nya 1/100. Jadi integralnya T plus 100. Oh, sorry, ini sebenarnya udah kembali ke Q saja. Bisa. Jadi ini tidak perlu dikembalikan ke T ya. Ini X saja. Kemudian ini Q plus 100 min 20 plus 100 sama dengan 0,2. Ini jadi Q min 20 plus 100 sama dengan 0,2. Ini kali silang Q min 20 sama dengan 20. Berarti Q-nya adalah 40. Nah, kita sudah temukan nilai Q sama dengan 40. Dan nanti bisa juga Anda cross check ya, Q-nya 40 disubstitusikan ulang, betul nggak probabilitasnya sama dengan 0,2? Harusnya betul. Oke, itu untuk yang nomor 3C. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 itu yang mencari rumus umum momen kekah. Oke. EX pangkat K itu sama dengan seperti apa rumusnya ya? Oke, berdasarkan rumus momen kekah, ini kan berarti dia sama dengan integral 0 sampai 100 X pangkat K kali Fx dx ya. Ini sama dengan 0, 100. Fx kita kan 1/100, berarti 1/100 kali X pangkat K dx. Nah, ingat K-nya ini bilangan dari 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, ini karena rumus umum, jadi X pangkat K-nya mesti memuat K. Gitu. Jadi K-nya ini suatu konstanta yang umum. Nah, ini karena 1/100 ini konstanta, dia keluar dari integral, lalu tinggal integralnya X pangkat K. Secara umum X pangkat K ini kan integralnya adalah 1/K tambah 1, X pangkat K tambah 1. Batas atas 100, batas bawah 0. Jadi substitusikan 1/100. Nah, ini 1/K plus 1 ya, 1/K plus 1 ya. Kemudian 100 pangkat K plus 1 dikurangi 0 ya. Ini enggak saya tulis 0 ya. Ini kalau mau disederhanakan 100 pangkat K plus 1-nya dipecah jadi 100 pangkat K kali 100, sehingga ini ya sebagiannya bisa disederhanakan menjadi 1/K plus 1 kali 100 pangkat K.
Nah, ini adalah rumus umum momen kekalnya. Jadi memang masih memuat variabel, masih memuat K sebagai nilai sembarang yang bisa disubstitusikan berdasarkan bilangan asli ya, 1, 2 sampai seterusnya. Oke, itu adalah nomor 3. Oke, tinggal 2 lagi, nomor 4 sama 5. Kita lihat nomor 4 soalnya itu ada suatu variabel random Y. Sudah diketahui min-nya 160 dan standar deviasinya adalah 12,5. Kemudian poin A ditanyakan tentukan batas. Dalam hal ini maksud saya ini ya, batas minimum probabilitas Y itu antara 128,75 dan 191,25 itu untuk poin A. Kemudian yang nomor B, kita asumsikan Y itu berdistribusi normal dan dengan bantuan tabel normal standar tentukan peluang dari Y berada di antara 135 sampai 185. Ini yang diketahui cukup ringkas ya, udah ketahuan Y itu min atau mu itu adalah 160 dan sigmanya adalah 12,5. Nah, poin A itu tentukan batas bawah Y itu berada di antara 128,75 hingga 191,25. Ini minimal berapa ini? Nah, untuk hal ini kita bisa gunakan pertidaksamaan Chebyshev ya. Yang ini persamaan Chebyshev kita pakai. Yang mana persamaan Chebyshev itu seperti ini. Probabilitas mu min K sigma kurang dari Y kurang dari mu plus K sigma itu lebih besar sama dengan 1 min K kuadrat. Di mana K-nya ini mesti kita cari sedemikian sehingga mu min K sigma itu batas bawahnya sama dengan ini dan batas atasnya ini sama dengan ini. Nah, itu yang mesti kita ketahui K-nya karena mu sama sigma-nya sudah diketahui ya. Oke, kita coba cari. Merah. Mu-nya 160 min K sigma 12,5 K itu harus sama dengan 128,75. Ini kita lihat 31,25 sama dengan 12,5 K. Jikanya dihitung ada 2,5. Kalau kita coba 60 tambah 2,5 kali 12,5 itu kalau dihitung tepat sama dengan 191,25. Jadi kita udah peroleh K-nya itu 2,5. Tinggal kita substitusikan ya K-nya ini berarti sama dengan 1 min 2,5 itu 5/2 kuadrat sama dengan kalau dihitung hasilnya adalah 0,84. Berarti batas bawah dari peluang ini adalah 0,84 berdasarkan Chebyshev inequality. Untuk yang Chebyshev inequality mesti dicari K-nya dulu, baru substitusikan nilai K-nya. Oke, itu untuk nomor 4A ya, sorry. Kita lanjut ke 4B. 4B ini sudah diasumsikan dia berdistribusi normal, yaitu normal dengan min 160 dan variansinya itu berarti 12,5 kuadrat. Kemudian ditanya peluang Y berada di antara 135 dan 180. Ini kalau kita perhatikan kan normalnya belum normal standar ya. Nah, ini kita ubah dengan Z transformation
sehingga menjadi normal standar. Berarti ini sama-sama dikurangi, tiap luas dikurangi sama min-nya dibagi sama sigma-nya. Berarti ini juga Y min. Di sini 190, 160. Ini. Nah, ini yang waskiai kalau disederhanakan diperoleh min 2. Nah, yang tengah ini kan berarti dia berdistribusi normal standar, simbolnya Z, terus yang kanan ini juga 2. Nah, ini bisa Anda cari di tabel normal ini nilai berapa. Kalau pakai tabel normal yang ini ya, yang ketahuan probabilitas 0 sampai C gitu, kan ada tuh yang kayak gini ya, tabel normalnya itu cuma ketahuan 0 sampai C, ini berarti mesti dipecah supaya bisa menggunakan tabel yang informasinya seperti ini. Berarti ini 2 kali P Z berada di antara 0 sampai 2. Dan nanti dicari untuk C. Yang di sini 2 ini berapa nilai probabilitas. Nah, itu bisa dicari nanti dapatnya sekian 2 kali 0,4772. Nah, itu. Nanti bisa teman-teman sekalian cek di tabel normalnya. Betul nggak? Ya, tabel normal yang tipe gini, nilai peluang Z berada di antara 0 sampai 2 itu 0,4772. Oke, itu nomor 4 nggak sekompleks nomor 1 ya. Nggak sekompleks nomor 3 ya. Kita tinggal menggunakan Chebyshev, kemudian yang nomor 2 itu tinggal melakukan normalitas. Kemudian yang terakhir nomor 5, ini kalau kita lihat ada sebuah mesin popcorn itu ya, di mana 1 cup popcorn itu rata-rata beratnya adalah 90 gram dan memiliki variansi sebesar 0,16 gram. Kemudian diketahui probabilitas rata-rata 36 sampel yang diambil secara random itu peluang 36 peluang rata-rata 36 sampel melebihi A gram itu adalah diketahui 0,0013. Kemudian yang kita mesti cari adalah nilai A. Nah, di sini ada sedikit variasi ya, di mana biasanya kita sudah tahu nilai A-nya, kita menghitung peluang. Namun di sini dibalik, jadi ketahuan peluangnya dicari nilai A-nya. Ya, di sini perlu variasi supaya menambah variasi soal. Oke, tulis dulu semua yang diketahui. Yang pertama mu-nya 90 ya. Kemudian sigma-nya itu 0,4. Kemudian N-nya itu adalah 36, sudah lebih dari 30 ya. Large. Kemudian kita juga peluang rata-rata sampelnya itu lebih dari A itu sama dengan 0,0013. Kita tahuin semua. Ini berarti kita bisa gunakan central limit theorem. Central limit theorem untuk hal ini. Berarti kita mesti berarti nanti X bar ini berdistribusi normal. Nanti kita gunakan Z transformation untuk ini ya, membuat X bar ini menjadi normal standar. Jadi caranya adalah P ini X bar kita kurangi dengan 90 min-nya dibagi sama 0,4 dibagi akal 36. Ini masih lebih besar dari ini ya, kalau kita normalkan. Nah, yang luas kiri nya tanda lebih dari ini kan
menjadi distribusinya Z normal lebih dari ini A-90 diper 0,446 ya, kali 36 sama dengan 0,0013. Kemudian sederhanakan ininya, yang di kanannya tanda lebih besar itu, di P, Z, lebih besar dari ini 0,4 dibagi 6, ini karena jadi penyebutnya, jadi 6 per 0,4 kali A-90 dengan 0,0013. Ini sederhanakan lagi, P, Z lebih besar dari 15 A-90 sama dengan 0,0013. Nah, ini peluang Z yang normal standar itu lebih dari suatu nilai ini. Kalau misalkan ribet gitu ya, ini bisa dinamakan C. Jadi kita punya P Z lebih besar dari C itu 0,0013 gitu. Dan nanti berdasarkan tabel, Anda bisa gunakan tabel distribusi normal standar, diperoleh C kita itu adalah sama dengan 3. C kita sama dengan 3 dari tabel. Anda bisa cari dari tabel normal standar yang Z lebih dari C itu sama dengan 0,0013 itu C-nya adalah 3 ya. 3. Kemudian berarti ini C-nya 3 sama dengan 15 kali A-90, berarti ini saat bagi-bagi sama-sama dibagi 3, 15 A-90 kasih 1 ini berarti enggak 3 sama dengan ya ini 1 ini 5A min 450 berarti 5A sama dengan 451, A-nya adalah 90,2. Nah, udah selesai. Ya, berarti nilai A-nya adalah 90,2 dan nanti teman-teman bisa sambil cross check juga apakah betul ini sama dengan 0,0013. Nah, gitu. Ya, itu dia video pembahasan mengenai latihan soal kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami ya untuk statistika matematika ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tadi ada salah tulis, salah ucap. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.